penghitungan pertama Caketum ternyata bahwa Pak Amali ini nggak terpilih kan, terus langsung dia keluar, Waketum ya pasti keluar, terus dia preskon kan, doorstop sama wartawan. Jadi gimana Pak? Ya saya balik lagi jadi Menpora. Kan dari situ sebenarnya udah jelas bahwa dia memang udah menyiapkan skenario kalau dia terpilih dia akan mundur dari Menpora. Sekarang aja baru dipertegas gitu. Welcome back di Discord. Diskusi olahraga bareng Donzol dan Raif. Donzol. Lu sekarang narasumber Wah, gak bisa soalnya lu kan sebagai saksi sejarah. Gila. Atau pelaku sejarah. Saksi skandal. Gila baru mulai lu. Kemarin viral soalnya. Walaupun statementnya tuh memang nggak banyak yang nangkep. Iya betul. Gue lempar ke TikTok, buset dah itu 400.000. Responnya beragam lah ya. Iya, responnya beragam. Ada yang nyerang karena kalimat settingan istana. Mereka mikir mendingan settingan istana daripada settingan mafia. Bisa aja mafia. Ya, akhirnya sesuai prediksi. Settingan istana menang. Betul-betul persis. Ibaratnya nih kalau main judi parlay. Gue bilang betul-betul ya. Ketua Bapak Erick Thohir, wakilnya Zainuddin Amali dan Ratu Tisa. Walaupun ada dramanya itu. Itu drama paling gila sih itu. Geblek sih. Itu asli. Nah, lo kan sebagai saksi skandal jepit. Saksi skandal, lo ada di lokasi kan? Oke, gue di lokasi. Sebenarnya gue pada saat kejadian itu gue nggak tepat ada di lokasi. Gue masih mantau dari jauh. Karena ngawal kan. Kayak Intel ya. Ngawal. Sniper lo. Gue mantau dari jauh. Jadi gue datang malam hari ketika sudah mulai pemilihan Exco. Jadi pas pemilihan Exco itu kan 2 putaran. Ini juga aneh. Ngapain Exco 2 putaran? Yang gue dengar kabar katanya. Ya kalau 2 putaran itu kan bisa ada tawarannya yang lebih besar. Betul. Ya, kayak gitu. Betul. Nah, itu kabarnya ya. Nah, tapi kita cerita dulu soal yang itu skandal itu. Wakil Ketua Umum. Jadi memang Ketua Umum kita sudah tidak usah inilah ya perdebatkan ya. Itu udah menang telak gitu kan. Nah, ini di Ketua Umum ini yang memang jadi masalah adalah ketika pembacaan surat suara, kan itu kan satu voter bisa memilih 2 wakil ketua umum calonnya dia. Jadi lo bisa, duetnya siapa? Iya, misalnya lo Tisa Amali atau Tisa Gede Widiade, Tisa Yesayas atau apapun itulah yang jadi calonnya. Nah, di sini adalah beberapa voter tuh yang coba-coba intinya, gue pengen tahu nih bener nggak dibacain. Jadi tuh ada yang dibacain Tisa doang gitu. Misalnya. Jadi pada saat pembacaan surat-surat Tisa doang. Nah ini perlu diusut sebenarnya di KP-nya ini ada apa gitu. Nah terus ada yang bilang Tisa gitu. Nah yang hilang, yang bikin aneh, orang kan milih ya. Gak mungkin nama Gede Widiade kosong suaranya. Betul. Terus Sauki Suratno ininya juga pasti masih ada yang minimal. Asprofnya dia sendiri milih. Itu kosong. Jadi banyak pertanyaan. Terus ada yang nulis Tisa Yesayas katanya. Tisa Yesayas itu tulis sama satu voter. Itu buat dia jajal-jajal. Ternyata nggak ada juga nama Yesayas. Kena lah di situ. Protes. Para voter, pokoknya rame di situ. Sampai pusing KP-nya. Tar dulu kita nggak bisa itu. Akhirnya diskusi sama FIFA. Ada Ibul dulu kan? Ada Ibul dulu mencoba menengahi dengan wise-nya kalau kata Bang Togar Mananero, dengan wise-nya di jiwa kenegarawanannya, Pak Ibul bisa diselamatkan lah ini demokrasi ini kata Bang Togar. Tapi yang gua aneh sebenarnya di sini jadi pertanyaan ya, FIFA kan di situ sebagai observer, bukan sebagai lu bisa jadi mengambil keputusan. Gue juga heran FIFA mau loh diajak berdiskusi untuk itu. Itu gue juga heran sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau menurut gue itu hal yang udah darurat barangkali. Iya mungkin. Situasinya udah chaos dan Indonesia ini selalu kalau ngundang FIFA itu kan ini dijagain sih. Kegiatan-kegiatan yang selalu sebelumnya bermasalah ya. Dulu kan zamannya komite normalisasi, FIFA harus datang juga untuk ikut memantau, untuk menyaksikan. Kita kan berapa kali kan bermasalah kan di ban ya kan. Terus dualisme segala macam. Sekarang mereka mungkin lihat gue nggak bisa diem nih kalau kayak gini nih, bahaya ini gitu. Ternyata wah seperti ini gitu kan case-nya. Dan yang gue sayangi kok berani-beraninya gitu ya. Mereka melakukan manuver kotor itu padahal ada FIFA sama AFC kan konyol. Sampai akhirnya kan
gue dapat potongan video itu dari grupnya Pemret itu yang ketika announcer dari PSSI itu menyatakan bahwa ini akan dilakukan pemilihan ulang dan langsung disaksikan oleh FIFA dan AFC. Wah, ini saya bilang gue bilang ini pukulan telak banget buat kita. Malu kita sebagai terutama PSSI ya sebagai penyelenggara itu sebenarnya sampai di fase itu udah fail loh. Karena kalau mengacu pada jargonnya Pak Eri, bersih-bersih dan berprestasi, sekarang bersih-bersih dulu deh. Jangan ngomong prestasi kalau nggak bersih-bersih. Benar. Karena awalnya aja udah kayak begitu gitu. Pernah terjadi nggak sih sebelumnya pemungutan ulang? Oh enggak pernah. Nggak pernah sih. Nggak pernah dengar. Nggak pernah Karena kayak gini nggak pernah. Mungkin ya kita ada alpa kali 1-2 momen. Karena kan baru sekarang terbuka ya transparan. Semua voter bicara. Karena ini voter ini kan berimbang kan. Akhirnya mereka yang merasa tidak mendapat keadilan bersuara. Kalau dulu kan kor gitu kan. Jadi nggak tahu dinamikanya tuh. Karena pembagiannya rata ya. Tapi gue yang menarik tadi mereka manuvernya. Mereka itu siapa sih? Iya, ini siapa nih. Waduh. Ini banyak ya, enggak pasti ada. Sorry. Announcer itu orang PSSI kan? Oh iya pasti. KP, iya. Announcer itu KP, bagian dari KP, dari panitia lah sebenarnya. Jadi gini, gue pertegas aja ya. Dalam setiap kongres itu pasti yang ada di depan itu, terutama kalau kongres pemilihan nih, itu kan dari staf kesekjenan di situ. Betul. Karyawan PSSI di situ. Ada. Memang ada KP-nya. KP itu kan ad hoc kan. Betul. Cuman dipilih. Berlaku sementara. Tapi yang menyiapkan kotak suara, menyiapkan surat suara itu dari kesekjenan. Gue nggak usah sebutin kan, maksudnya itu kan bidangnya udah jelas. Berarti mereka itu ya kesekjenan ya. Kalau mau diselidiki, ya di situ diselidiki gitu. Karena ini bisa menjadi presiden ke berikutnya gitu. Ternyata gila ya gitu, segitu kotornya gitu kan. Karena suaranya itu selisihnya signifikan. Parah. Belasan itu, 13 atau 14 gitu. Yang kocak lagi kan setelah kejadian itu, ya itu akhirnya pemilihan ulangan. Pemilihan ulang Menpora loh kalah. Hilangnya banyak banget. Sorry kita runut ya. Pertama terpilih adalah Yunus Nusi dan Menpora. Ya, itu akhirnya diulang karena ada yang tadi. Menpora pertama, Yunus Nusi kedua kalau pokoknya dua itu. Sisa ketiga. Dua itu yang terpilih. Lalu dibatal pemilihan ulang. Bukannya ini ya penghitungan ulang tapi pemilihan ulang. Pemilihan ulang. Lalu yang menang Ratu Tisa dan Yunus Nusi. Menpora ketiga 44 suara kalau nggak salah waktu itu. Begitu. Nah, kenapa Yunus Nusi harus mundur? Bisa dianalisa nggak tuh? Gini. Jadi sebenarnya kalau kita berkaca dari perbincangan kita yang kemarin itu kan memang harus jadi salah satu yang memang harus jadi adalah Pak Zainuddin Amali. Oke. Ya, kalau dari perbincangan kita mungkin. Karena gue ngelihat ya bagaimana muka ketika Pak Zainuddin Amali itu muka para petinggi PSSI itu nggak terpilih. Gagal di pemilihan kedua itu langsung pada pucat semua. Bingung. Lah kan Pak Zainuddin Amali kan keluar tuh dari ruang kongres. Bingung kok settingannya nggak pas gitu. Bukan. Lah inilah masalah satu petinggi PSSI diikutin, maksudnya dibicarain, gue nggak tahu lah ada diskusi apa di situ, tapi yang jelas coba ditenangkan, tapi tiba-tiba akhirnya ya sudah Bang Yunus Nusi memilih mundur. Ya gue nggak mau berasumsi lebih lagi lah ya, mungkin Bang Yuki aja lah yang asumsi. Kenapa dia akhirnya mundur? Apakah ada? Ya gini ya. Ada tekanan nggak sih kayak gitu? Gini ya, karena dari awalnya kita sudah bicarakan dan ini menjadi common lah untuk semua orang. Skenarionya kan begitu ya. Yang gue bilang itu settingan istana tuh skenarionya emang udah mengerucut. Bahwa ketuanya Erick Thohir, wakilnya Zainuddin Amali sama Ratu Tisa. Begitu konstelasi di Kongres ternyata ada kutub yang menghendaki lain, menghendaki ini langsung kan bisa kita lihat sendiri dari hasil pemilihan. Yunus Nusi kan bertahan dalam 2 pemilihan. Mereka ada kutub yang memang mempertahankan Yunus Nusi sebagai wakil ketua umum kan. Ternyata ini kita semua boleh dibilang dikejutkan. Oh, tidak seperti harapan orang, tidak seperti ekspektasi masyarakat. Kan lagi-lagi gue bilang ini tuh bukan pemilu, yang milih itu masyarakat. Ini yang milih voter. Kita tuh nggak tahu voter tuh kayak gimana. Mereka tuh pasti punya kepentingan tertentu. Nah, mungkin dalam skenario pihak di sana, pihak dari kubu yang menginginkan Yunus Nusi tetap ada di Waketum, itu mereka berharap
Amali yang mendampingi gitu, atau Amali yang menjadi duetnya. Gitu. Yes. Jadi kalau skenario seperti itu, berarti kalau Waketum yang alternatif ketiga, gimana caranya nggak kepilih, ya kan? Dengan cara mereka gitu kan, itu yang kelihatannya akhirnya terbongkar lah, terbongkar lah begitu pas ada beberapa voter yang protes. Tadi karena sudah buat simulasi itu. Ya udah langsung nggak gatot lah istilahnya, nggak total. Tapi yang protes supaya terus kemudian mereka berpikir, lu gimana nih ya? Malu kita nih mungkin. Ada skenario di antara pemerintah dalam hal ini Pak Zainuddin Amali dengan dia maju sebagai calon waketum, kan tentu PSSI juga punya istilahnya powernya. Ada bargaining gitu loh. Karena kan selama ini kan PSSI boleh dibilang terutama untuk persiapan Piala Dunia ya, dan multi-event lain kan selalu bergantung sama Menpora untuk pendanaan kan. Jadi gimana caranya supaya Menpora ini diselamatkan gitu, karena mereka mungkin sekarang kita baru tahu kalau ternyata Pak Zainuddin Amali memilih mundur dari Menpora. Mungkin itu mereka sudah tahu, sudah disiapkan gitu loh. Ini makanya kan begitu pas pemilihan penghitungan pertama Caketum ternyata bahwa Pak Amali ini nggak terpilih kan, terus langsung dia keluar, Waketum ya pasti keluar, terus dia preskon kan, doorstop sama wartawan. Jadi gimana Pak? Ya saya balik lagi jadi Menpora. Kan dari situ sebenarnya udah jelas bahwa dia memang udah menyiapkan skenario kalau dia terpilih dia akan mundur dari Menpora. Sekarang aja baru dipertegas gitu di preskon kemarin. Yang habis dari ketemu Bapak Jokowi ya. Ternyata kan Pak Erick juga ngomong, saya aja kaget. Pak Amali ngomong depan Pak Jokowi, kan gue udah bilang dia pasti, lu percaya nggak sih kalau kita merefer dari video yang kemarin ya? Kan gue bilang, lu percaya nggak sih di belakang ini mereka udah ketemu? Kan harus terbuka ya. Betul. Gue udah baca tuh gelagatnya emang kayak begitu. Cuman kan orang kaget dulu kan. Loh, gue juga terus terang kaget. Berani loh. Jadi Amali di diap ke bawah gitu ya. Iya, maksud gue ini kan sebenarnya penurunan grade. Orang itu dari ketua cabur pengen jadi Menpora. Ini kebalikannya, Waketum lagi, bukan ketum loh. Posisinya. Berarti kan ada negosiasi juga yang terjadi. Nah, yang justru juga menarik untuk diperdebatkan, kenapa ketika terjadi dispute di Caketum dilakukan penghitungan ulang. Kenapa begitu pas sudah ditetapkan mundur Yunus Nusi, kok Zainuddin Amali kok otomatis naik? Nah, kan itu logikanya kan belum tentu suara yang memilih Yunus Nusi itu dengan rela dan suka hati menyerahkan suaranya ke Amali kan. Logikanya kan gitu. Harusnya pemilihan ulang lagi karena Caketumnya itu ada banyak. Nah itu yang agak aneh gue gitu. Karena printer surat-suratnya habis. Gue agak aneh. Itu dan yang gue heran juga FIFA setuju dengan itu gitu. Ya gue nggak tahu lah bentuk negosiasi seperti apa, tapi kayaknya memang FIFA mau menyelamatkan PSSI karena ini kaitannya dengan Piala Dunia U20. Jadi yang gue denger sih dari orang-orang yang sudah sering ikut kongres, dari voter-voter itu memang kalau udah terpilih ditetapkan kemudian ada yang mundur, mungkin untuk mempercepat proses mekanisme dan segala macam otomatis aja gitu. Cuman yang menurut gue jadi nggak fair gitu. Betul. Lucu lah. Pemilihan Exco lagi 2 putaran, Don. Nah, Exco sekalian. Nah, gue juga bingung tuh. Kita sekarang geser ke Exco ya. Masih ada nama-nama yang tidak disukai oleh netizen, oleh publik sepak bola karena track record mereka yang tidak friendly. Dianggap tidak kemarin nggak sukses lah kerjanya lah, kinerjanya lah. Betul, kinerjanya banyak yang alfanya lah gitu kan. Terus gimana sih sistemnya Exco itu pemilihan? Karena kan kalau Waketum kan lu 2 kan pasangan, lu kalau Exco satu voter itu milih berapa? 12. Mereka dikasih 12 nama suruh pilih. Oh, nulis gitu. Jadi kalau misalnya dari 12 nama itu ataupun dari calon Exco belum ada yang nyampe 50/1, ya nggak bisa, harus diputar lagi. Kan itu kan menunjukkan mayoritas legalitasnya gitu. Kalau dia kurang dari 50/1 berarti kan ini belum quorum. Makanya itu jadi 2 putaran karena ini nggak ketemu. Jadi misalnya nih dari putaran pertama yang udah sampai 50/1, 1, 2 gitu misalnya. Ada kalau ada 7 ya. Nah, yang kurang ini dia harus diulang lagi, lagi putaran kedua. Diserahin lagi ke voter untuk milih lagi dari nama-nama yang tersedia. Yang gitu. tadinya tinggi, yang tersisa gitu. Yang tadi tinggi turun. Salah satunya Pak Andre Rosiade. Ya gitu. Drop suaranya di putaran kedua. Karena bisa terjadi. Udah gitu break dulu kan. Lawan lah itu kan. Dan gue ngeliat ada di salah satu video di YouTube, gue lihat ada beberapa rombongan tuh langsung
dia kan rehat tuh. Konsolidasi. Iya, konsolidasi tuh. Itu udah kelaziman yang terjadi memang begitu. Sama kayak di DPR lah. Iya, benar. Ketika ada kebijakan dia berkumpul terus membuat kesepakatan, deal-dealan gitu, gini-gini ya udah. Nah, balik dulu ke Menpora nih. Kan katanya mengundurkan diri. Terus kemarin preskon. Preskonnya sebenarnya agak abu-abu kan. Karena dia bilang mau konsentrasi. Dia udah dipastikan sama Pak Jokowi kan tadi pagi. Sama Pak Jokowi udah pasti. Iya, dia memang minta mundur. Okay. Cuma penggantinya siapa saya tunggu surat resmi. Kemarin secara informal. Memang ngomong masih secara lisan. Tapi nih gue kritisi juga wartawan ya. Udah jelas dalam kalimatnya Zainuddin Amali itu bilang saya harus memilih. Saya harus memilih. Dia bilang ke presiden saya memilih untuk fokus di sepak bola. Terus kan si Zainuddin Amali kan bilang ke wartawan, udah jangan tanya-tanya lagi. Iya, betul. Karena itu kan narasinya udah jelas. Wartawan tuh maunya langsung kejeblak gitu, gue mundur gitu. Gak bisa basa-basi gitu loh, namanya pejabat negara, birokrat. Biarin bang, kan biar yang tegas aja bang, gitu, biar enak nulisnya. Iya, kalau dirata-rata. Sekarang kan apa namanya? Kadang kita digocek juga bang, kalau misalnya kayak gitu. Iya, bad news is good news. Gue tuh sebetulnya di sisi yang wartawan yang nanya itu karena kalimatnya bersayap bang. Konsentrasi gitu, konsentrasi ya, di sepak bola. Kadang kita bisa digocek juga, tapi yang jelas memang ini sebuah keajaiban kalau gue bilang. Sebuah keajaiban di dalam sebuah birokrasi. Tatanan tapi negara, dari apa yang terjadi sih gue simpulin ini sebetulnya kemajuan lah ya, artinya pemerintah dalam hal ini fokus. Menpora baru pertama kali dalam sejarah Menpora mundur loh tanpa reshuffle. Karena keinginan dia untuk jadi salah satu petinggi organisasi olahraga yang notabene secara hierarki itu di bawahnya dia sebenarnya. Iya. Itu kan kalau gue ngambil sisi positifnya itu kan ada goodwill ya dari dia pribadi yang benar-benar mau ngurus sepak bola gitu. Kalau sisi positifnya, kalau sisi negatif kan banyak. Oh dia mau nyalonin Gorontalo 1 misalnya gitu. Pak Erick mau jadi wapres misalnya gitu. Kan itu kan nuansa-nuansa itu, narasi-narasi itu kan yang bertebaran di medsos. Pasti, itu kan bola liar menurut gua. Gitu, karena ini mendekati 2024 kan. Itu dia, karena kan gini, realistis aja lah. Lu kan Menpora lu cabang olahraga seluruhnya lu tuh kepalanya gitu. Lu bisa kenapa ada cabang olahraga yang nggak berprestasi udah lama gitu kan. Yang dia mau ini berarti kan ya kalau gua sisi positifnya wah ini orang sangat dedikasinya tinggi gitu. Tapi kok agak susah gua kesana gitu. Gua mikir kepeduliannya besar gitu ya. Nah, tapi kan Menpora itu mewakili pemerintahan. Berarti sekarang kita bicara kalau Pak Zainuddin Amali kembali ke wakil ketua umum, lalu Menpora nanti diganti sama siapapun. Tapi kan secara ini berarti udah kondusif belum antara PSSI dengan pemerintah? Kan kita tahu nih sering terjadi gesekan. Konflik. Iya, kalau gue ngeliatnya memang ini adalah paling mesra ya antara pemerintah dan PSSI. Gitu. Kapan terakhir kali mesra? Setelah 2015 zaman Lanyala di cut, waktu itu di bench, itu udah terakhir kali ya pas zaman Edi Rahmayadi lah, udah mulai kebangun lagi. Gitu. Mesranya sebenarnya mesranya itu setelah kita terpilih jadi tuan rumah Piala Dunia. Piala Dunia itu mesra. Karena di situ kan ada budget negara yang harus digunakan kan. Dan sebenarnya mensukseskan proyek Piala Dunia mulai dari persiapan, tesis. Mau nggak mau gue mesra. Mau nggak mau lo selalu dia berkoordinasi. Jadi di save dan lo ada kepentingan negara juga di sini kan baik kaitannya dengan wajah di nama baik juga ya betul. Nama baik dan yang kalau gue lihat di sini memang ya udah Pak Menpora kita mudah-mudahan ya ini masih mesra. Harusnya sih masih ya. Harusnya masih nggak mungkin diganggu-ganggu lah, maksudnya digerecokin atau apapun. Program-program yang kemarin kan pasti masih jalan, Inafok juga kan dengan kepanpelan ya kayaknya pasti Pak Zainuddin Amali yang akan tetap memegang sebagai ketua Inafok gitu masih terjalan untuk namanya karena itu udah didaftarin ke FIFA kan. Ya itu gue harap sih semua persiapan ini bisa berjalan karena sisa 3 bulan kurang. Bahkan kalau kata Bang Tigo dalam sebuah diskusi waktu itu gue sempat bincang-bincang, dia kan salah satu panpel lokal juga ya dibuka gitu. Progresnya masih kurang dari 50%. Apanya? Persiapan Piala Dunia dan itu faktornya adalah lebih kepada ke pemerintah yang punya kebijakan, misal soal infrastruktur, apapun itu, ya itu lebih kepada pemerintah. Nah ini makanya akan ngeri gitu kalau misalnya kita hanya fokus kayak nggak fokus gitu untuk mempersiapkan ini. Nah ini yang akan bisa menjadi masalah kita gitu, di mata FIFA. Kan, FIFA kan mau berkantor di sini kan. Iya. Maksudnya juga kan supaya dia bisa terus ngawasin, bisa kontrol terus, bisa komunikasi terus sama Indonesia gitu, sama federasinya maupun juga sama pemerintah kan. Soalnya kalau nggak dikawal FIFA, dia udah trauma tuh.
Kok kalau ke Indonesia ini masalah mulu. Ini kita kayak anak bandel ya. Iya nggak sih? Kayak anak bermasalah gitu. Bocah nakal. Iya. Aduh. Tapi ngomongin Piala Dunia ini menarik nih karena gua baca dari statementnya Pak Erik kalau nggak salah, kita menargetin ini jadi tuan rumah Piala Dunia 2040. Sedangkan kemarin kan ada kabar bahwa Piala Dunia akan 3 tahun sekali ya. Iya. 3 tahun sekali tuh kalau gue hitung-hitung kayak nggak pas 2040 deh. Pas. Oh pas. Kalau lo ngitungnya dari Oh, nggak bisa. 2034. Kalau lo ngitungnya dari 2034. Oke. Ya kan 2034, 2037, 2040. Oh, berarti Pak Erik visioner walaupun belum memutuskan. Pak Erik visioner. Dan anggota Exco PSSI yang rapat di situ visioner. Tapi realistis gak sih? Enggak sih. Masih realistis, Bang. Kalau lolos Piala Dunia 2040. Enggak, visinya enggak. Karena 2040 ataupun 2000 berapapun, kalau kita pondasinya itu cuma jadi macan kertas. Betul. Gitu loh. Soalnya sejujurnya seperti kemarin gue bilang, untuk World Cup U20 aja tim kita nggak pantas, belum pantas. Kalau nggak kita tuan rumah. Nah mungkin 2040-an itu yang dimaksud Pak Erik itu, kalau kita tuan rumah mungkin. Oke. Ya kan sama kayak kemarin Qatar. Kalau nggak dia jadi tuan rumah mungkin nggak pernah nyampe kali. Kita kan ngajuin 2034 ini tuan rumah bersama. Masih berjuang 2034 untuk jadi tuan rumah bersama ASEAN. ASEAN. Kita kan ngajuin Thailand, Thailand, Malaysia, Vietnam lah. Ya waktu itu tuan rumah Piala Asia 2007 lah. Intinya gitu. Nah, itu makanya sekarang kalau 2040 ya bisa jadi salah satu jalan pintas lagi kalau kita fondasinya nggak dibenerin. Bukan lewat prestasi, susah. Karena, walaupun jumlah peserta ditambah, Bang. Iya, tapi tetap sih itu aja ya, Qatar segitu habis juara Piala Asia loh. Iya benar ya, juara Piala Asia. Tapi itu juara Piala Asia juga itu udah ngap ya di grup. Kalau dia nggak jadi tuan rumah Piala Dunia juga dia nggak bisa lolos juga itu. Benar. Nah, kita ini juara Asia susah ya. Tapi kalau misalnya bisa nggak dijelasin, kalau tadi kan bicara lo pondasi dan pondasi. Ya gue juga seorang pelatih gitu ya. Apa sih yang sekarang PR besar Erick Thohir dan kawan-kawan ini? Iya. Kita ini sebenarnya PSSI itu seperti kalau dianalogikan tuh kayak mercusuar ya. Kalau kita nyelenggarin event-event emang sukses. Mercusuar kan tuh kan ya kelihatan dari luarnya bagus. Iya, cahayanya kan di atas. Betul. Binarin ke depan. Iya. Tapi di bawahnya gelap loh. Iya, benar. Nah, itulah kira-kira potret dari sepak bola kita. Kenapa gue bilang pondasi? Karena selama ini kita selalu euforia dengan prestasi yang instan. Gitu, yang tidak diproses, yang tidak digarap dari akarnya gitu. Padahal kan timnas yang kuat itu kan timnas yang punya pembinaan di youth itu bagus. Benar. Dan dimanapun seperti itu gitu. Nah sementara di pembinaan di youth kita ini kan kurang diperhatiin gitu loh. Akhirnya makanya sekarang banyak tim-tim di level Liga 1 pun mikirnya pragmatis. Udah beli pemain jadi aja gitu. Benar. Ya untuk tempo ataupun jangka pendek iya. Tapi itu nggak bisa berkelanjutan. Benar. Karena yang di bawahnya nggak diurusin gitu loh. Nah sekarang kita contoh deh yang paling kelihatan bahwa sebenarnya kalau PSSI dan klub-klub itu sinergi untuk fokus dalam pembinaan usia muda. Lihat Persija, lihat PSM Makassar. Mereka bisa kompetitif di Liga 1 pakai pemain-pemain muda. Benar. Dan sekarang tercermin di timnas U20 kan 9 pemain Persija. Itu kan sebenarnya istilah otokritik. Lu tuh kalau cuman begini-begini aja nggak ada akarnya, lu ntar akan tumbang sendiri gitu. Kamuflase semuanya, tuan rumah SEA Games ya oke. Ya kita karena nggak perlu berkeringat gitu kan. Tuan rumah Piala Dunia ya oke, tapi lu nggak berkeringat. Tuan rumah mulu kita. Tuan rumah mulu. Cara untuk menyiasati kita tampil dan akhirnya itu menjadi mindset di masyarakat umum bahwa kita tuh bisa berprestasi, tapi dia lupa berprestasinya itu bukan karena di kader, tapi di karbit. Oke, loh, tapi sekarang ada DBON loh, Bang. Apa tuh? Desain Besar Olahraga Nasional dibentuk oleh Pak Zainuddin Amali. Itu dulu juga zamannya Nurdin Halid, sama lah, itu mah tagline. Ya oke itu semua cuma jadi filosofi di awang-awang gitu. Betul. Tapi kan pelaksanaannya itu kan kagak nggak berkesinambungan karena setiap ganti rejim, ganti pemerintahan, ganti kebijakan berubah lagi dan kecenderungan yang orang-orang baru datang itu orang-orang yang baru datang itu melupakan legacy positif dari yang sebelumnya. Gengsi. Yes. Mereka nggak lihat
kan Tisa sempat ngomong ya dalam beberapa kesempatan, dia bilang nggak semua orang lama itu jelek, dia bilang nggak semua orang baru tuh pasti bagus. Ada juga orang lama yang bagus, tapi ada juga orang baru yang jelek, gitu kan. Kan itu perlu waktu dan perlu mereka duduk bersama buat kesepakatan. Makanya Pak Erick kan ngomong dalam rapat Exco pertama, dia bilang saya siap benturan. Tapi di tengahnya ini dia bilang tengahnya itu Dia benturannya di situ aja, ntar keluar satu suara. Kesepakatan. Di tengahnya itu kesepakatan. Jadi lu benturan, tapi lu udah kesepakatan nih. Jadi bermain di lingkaran itu aja, jangan kemana-mana, jangan lihat masa lalu, jangan lihat ini orang baru, orang lama. Karena itu nanti akan jadi konflik ataupun jadi api dalam sekam dong. Kelak. Jadi terkotak-kotak juga. Boleh jadi orang lama yang distigmakan jelek dengan kebijakan Pak Erick yang luar biasa menurut gue progresnya ya. Dia langsung buat banyak istilahnya press conference yang memang cepat, betul, STY, akselerasi cepat, dia bikin macam. ad hoc, dia langsung ngumumin pembentukan tim Satgas Mafia Bola terus itu kan sebenarnya bagian dari peninggalan pengurus lama, dan betul. itu kan artinya diteruskan, betul, diterusin. Itu yang gue lihat, kita harus berpikirnya begitu dan mendukung apa yang dilakukan Pak Erick, karena yang dilakukan Pak Erick ini dia coba membenahi dengan cepat gitu loh. Artinya ada persoalan-persoalan yang jadi pertanyaan, jadi banyak gugatan, dia langsung segera lakukan. Misalnya soal transformasi sepak bola, kan dia buat ad hoc infrastruktur, ya kan, dia buat ad hoc supporter, itu kan persoalan-persoalan yang sudah dari lama. Terus termasuk tentang match fixing, itu kan isu-isu lama. Tapi Madi disegarkan kembali. Gue tuh nggak tidur gitu loh. Gue tahu. Nih gue langsung panggil Kapolri, gue meeting, langsung dia preskon. Kita bentuk lagi. Itu kan peninggalan. Nanti gue bilang makanya. Jadi yang lama-lama itu tidak semuanya jelek gitu loh. Tapi ada satu yang gue nggak setuju, dia masih mewarisi yang lama. Pada saat dia datengin wasit Liga 2 di foto-foto itu kayak bedah rumah. Sama orang kaget, gue bilang ngapain? Gue bilang di foto kayak gitu, belakangnya ada panci. Gue takutnya tiba-tiba ntar jadi host uang kaget lagi di RCTI. Kan gue jadi agak-agak PR. Tapi menarik tadi yang lu bilang soal match fixing. Lagi-lagi nih, match fixing ada dan tiada mafia yang episode sebelumnya dibilang kentut. Baunya ada tapi bentuknya nggak kelihatan. Ini didengungkan kembali karena Satgas Anti Mafia Bola nongol lagi tuh yang pakai rompi tuh. Nah itu kalau lu ngelihat itu, apakah ini jargon-jargon kayak contoh lah ya, sorry to say, kayak misalnya wah itu tuh radikalisme kita babat, segala mafia kita babat, itu ada dan tiada kan gitu. Maksud gua, lo melihatnya seperti apa? Kalau kita merefer dari kejadian Satgas Mafia Bola sebelumnya, kan udah ada yang terpidana, Johar Lin Eng. Asal Jawa Tengah. Bukan soal Asprop, dia tuh Exco PSSI. Exco PSSI ya. Iya, artinya kan itu udah ada jurisprudensinya, udah pernah terjadi gitu. Udah ada hasilnya juga ya. Artinya itu tuh bukan nggak ada, ternyata ada. Cuman masalahnya kenapa seperti kentut gitu ya, nggak ada bentuknya tapi kecium. Soal keberanian aja, lu berani ungkap nggak? Kalau kemarin kentutnya mungkin di sebelah lu. Pasti lu, karena cuma berdua, nggak ada yang lain kan. Makanya ketangkep dia. Kalau sekarang nih banyak nih, ntar tinggal dipirit aja nih, siapa yang kentut nih. Gitu kan? Makanya dong lo kentut sembarangan sih, berdua doang lagi. Kalau lo lihat seperti apa sih Satgas Anti Mafia Bola nantinya? Ya gua sih ngelihatnya harusnya jangan sekadar sebagai formalitas aja sih Satgas Mafia Bola ini, cuma numpang mejeng doang, numpang nama gitu. Jadi memang harus benar-benar kerja gitu. Karena yang terlihat sekarang kan seperti itu, yang sebelum-sebelumnya ya. Seperti itu ya, yang diri cuma di lapangan begini ngapain? Iya. Harusnya tuh mereka tuh malah harusnya mereka bersembunyi, mereka menginvestigasi. Jangan malah menongolkan diri gitu. Begini gitu di pinggir lapangan, ngapain apa yang dia lihat begitu? Emang dia bisa pantau semua kayak gitu. steward ya. Iya, kayak steward malah jatuhnya. Tadinya gue pikir steward. Tadinya gue pikir steward. Ternyata bahkan pesan Satgas. Iya. Harusnya ada itu malingnya makin waspada kan. Ada Satgas. Itu kan bukan pola kerja intelijen kalau menurut gua ya. Walaupun gua nggak paham soal itu, tapi itu bukan pola kerja Intel tuh jadi Kang Bakso. Itu lo pakai walkie-talkie gitu kan ibaratnya. Nah yang kayak gitu-gitu maksud gua jangan sampai terjadi lagi sekedar formalitas, lo sekedar ada keluar anggaran, ya itu kan nggak berguna. Ujung-ujungnya ntar lo cari-cari siapa yang bisa. Gua takutnya cari siapa yang bisa. Malah ntar ibaratnya lo yang kena cuma krocoknya doang. Yang gedenya lo nggak dapet. Lo padahal udah punya jalur nih misalnya. Lo udah ada yang ketangkap misal
yang katanya terlibat tuh misal VW lah ya, itu kan sudah seperti penjara. Nah, terus JLE, Johar Ling Eng gitu, itu kan bisa dikorek dari mereka. Tapi kenapa sampai sekarang belum terbuka yang lebih besarnya gitu? Johar Ling Eng itu keroco apa bukan? Gede itu. Oh, itu gede. ikan kakap itu. Kakap ya. Seenggaknya kan kalau misalnya kita sebut kakap karena dia petinggi PSSI, jabatannya gitu, seenggaknya bisa dicakok lah gitu. Nah ini yang jadi masalah sekarang, jadi tantangan adalah lo bisa kayak gitu lagi nggak? Lo bisa lebih real nggak gitu? Gue takutnya mengaburkan tujuan aja sih. Maksudnya kan tujuan kita kan merapikan sepak bola. Isu gitu. Iya. Gue takutnya tuh ini malah repot-repot ngurusin. Doang. Nah itu yang gue khawatirkan doang, sebetulnya. Tapi soal gimana juga kan yang paling kita tunggu adalah timnas. Ya kalau kita bicara lo sepak bola ya udah timnas nih, muaranya nih kita mau lihat timnas berprestasi apa kagak gitu. Kita tahu kita negara supporter bukan negara sepak bola gitu kan. Kita negara supporter, gue selalu bilang. Nah salah satu planningnya justru katanya mau bikin training ground di IKN. Itu udah dari tahun lalu sebenarnya. Iya, udah di press-con-in tahun lalu. Mantap gak sih? Dikasih. Ya sebenarnya gini, tergantung fungsinya seperti apa. IKN kan lahan kosong lagi banyak, Don. Nih gue sebelumnya ya, gue pernah ke Pasir. Lu gimana? Lu cerita dulu dah. Gimana suasananya? Penajam. Gue pernah ke sana. Gue jadi nyebrang kan? Nyebrang speedboat dari Balikpapan. Terus jalan darat jauh lagi. Itu ngelewatin satu kota ungu semua. Karena dengar-dengar bupatinya ada yang suka warna ungu. Oh gitu. Terus sampai Pasir sempat gue coaching klinik. Tapi emang jauh ya? Jauh banget. Makanya gue bilang, ini beneran ke sana. Karena gue untuk kedua kalinya gue masih mikir. Maksud gue kalau emang ke sana, lu ngeliatnya gimana sih? Gini, TC di tempat seperti itu? Kalau secara sunyi, ketenangan itu bagus memang buat pemain. Fokus. Setuju. Untuk fokus tuh bagus. Tapi gue nggak tahu ya kalau secara fasilitas memang oke, gue rasa sih memang saat yang tepat. Tapi kita kan juga media juga butuh untuk exposure, nggak cuma sekedar dapat rilis doang gitu. Kalau nggak mau dikirim ke sana, mau coba dikirim ke sana sih mau. Tapi seenggaknya pasti di sana mereka akan pemantapan. Gue sih harusnya kayak gitu ya secara training. Nah nanti kan pada saat pengen eventnya kan mereka pasti akan ke kota besar, ke kota utama. Sebenarnya itu salah satu yang oke lah gitu maksud gue. Jadi gini sih kalau gue bilang ini kan bagian dari konstruksi negara ya untuk memindahkan pemerintahan ke IKN. Otomatis semua kegiatan-kegiatan yang sifatnya internasional dan yang global pasti dipindah ke sana juga. Ini kan transformasi sosial, Don. Jadi nggak kita cuma lihat sepak bola doang di sana. Semuanya itu pemerintahan pindah ke sana. Jadi gue juga belum bisa ngebayangin karena banyak yang juga pegawai negeri memilih mundur gitu. Karena harus di sana netapnya. Itu nggak kebayang tuh. Apakah nanti setelah 2024 pemerintah yang baru juga akan menganulir? Gue nggak tahu juga. Karena itu gila itu. Itu pindahin separuh penduduk kita itu ke sana itu. Banget. Ini Mekarta yang nggak jadi-jadi. Mekarta cuma Cikarang loh. Kita lewatin mau ke Bandung. Tapi yang penting yang penting buat gue adalah buat kita semua pecinta bola itu memang training ground jadi. Itu aja sih sebenarnya. Intinya yang penting punya gitu. Punya kan. aja. Terserah lu mau di mana. Dulu jangan sampai gini juga, Bang. Dulu ngomongnya punya. Tapi ternyata punya swasta disewain. Ya, itu bukan punya sendiri. Yang di Sawangan. Ya, Sawangan kayak waktu itu yang lapangan kece kan juga sebenarnya itu kan lapangan yang ini yang timnas. Yang dihibahkan buat timnas. Tapi akhirnya kan statusnya udah punya negara. Maksud gue memang benar-benar real, memang harusnya memang dihibahkan untuk PSSI, nggak bisa diganggu gugat gitu. Udah asetnya PSSI gitu. Maksud gue gitu. Kalau jadi kemarin kan itu memang masalahnya karena itu bukan milik PSSI. Iya. Jadi akhirnya kita sekarang kalau mau ngajuin lagi untuk goal project, kan FIFA kan punya goal project ya. Dia untuk misalnya kalau kita lihat Timur Leste gitu ya, mereka punya lapangan sendiri, mes sendiri, kantor sendiri karena itu memang dihibahkan negara untuk federasinya. Baru FIFA mau ngasih duit untuk ngedevelop konstruksi fisiknya. Kalau sekarang gue gimana mau ngasih duit, tanahnya tanah orang. Gitu loh. Terjadi ntar orang yang ngakuin. ya sekarang kan nggak bisa dipakai udah. PSSI kalau mau TC di sana bayar. Gue juga bayar padahal nggak TC. Oke. Jadi ini betul-betul kayaknya emang kita harus ngomongin bola terus nih. Bener. Kalau gue bilang karena gini banyak banget yang pengen tahu akhirnya sejak kayak PSSI sekarang ini lebih terbuka kelihatan bagaimana segala macam teknisnya segala macam. Nah ini gue walaupun gue as a coach gue kan awam yang gini-gini. Yang tahu kan pasti kan kalian semua lah para
wartawan ya, para pelaku ya 2 bulan doang tapi. Oke, Bang Yuka, Rais, kayaknya kita sampai di sini dulu ya, tahan dulu, nanti ke depannya kita akan obrolin lagi karena kayaknya sangat menarik nih perjalanan Pak Eri. Kita lihat nanti Sarasehan ya tanggal 6 Maret ya. Iya, tanggal 6 Maret. Lu datang? Insya Allah sih. Dia di Intel dia ntar. Oh, dia pegang walkie-talkie. Oh, megang kambing guling. Oke, Scorer, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Skor Indonesia. Potong-potong juga video kita taruh di TikTok. Kali aja FYP, banyak banget punchline ini. Yang pasti kita ngomongin ini semua demi kemajuan sepak bola Indonesia, benar ya? Betul. Itu aja. Gue Doni Zola dan Rais. Gue Yuki. Ya, pamit, ciao.